Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Samuel. Dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas sebuah node baru yang muncul di 4.3 ke atas gitu ya, di Godot 4.3 ke atas yang kita sebut sebagai namanya parallax 2 dimensi. Node ini dibuat ini untuk menggantikan node yang sudah ada. Jadi kalau teman-teman menggunakan Godot di bawah versi 4.3, kita punya yang namanya parallax layer dan juga parallax background, yaitu yang kita gunakan sebelumnya untuk membuat parallax effect. Kalau teman-teman sudah mengikuti channel saya dari dulu, saya juga sudah membuat sebuah tutorial khusus untuk penggunaan parallax layer dan parallax background ini. Sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu atau belum ingat yang namanya parallax effect itu seperti apa, saya mengingatkan aja ya teman-teman. Ini parallax effect itu kalau misalnya kita punya background, kayak misalkan background seperti ini, kemudian di belakangnya itu kita punya pohon yang jauh, pohon yang dekat, lalu ada background gitu ya. Dan ketika kita bergerak, si pohon ini bergeraknya berbeda-beda kecepatannya, sehingga menimbulkan seakan-akan dia itu kayak 3 dimensi, ada kedalamannya begitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai parallax background. Tapi parallax background juga bisa kita gunakan untuk misalkan endless running. Jadi kita punya background yang scrolling terus dari ujung ke ujung gitu ya, nggak pernah berhenti-berhenti. Nah, itu juga kita bisa menggunakan parallax background gitu ya. Nah, balik lagi ke Godot teman-teman. Jadi di sini parallax 2D ini kalau di versi yang sekarang yang saat ini saya gunakan 4.3 gitu ya. Di sini kita masih disebut sebagai eksperimental, tapi di sini sudah ada keterangan bahwa node ini itu rencananya akan menggantikan si parallax background dan juga parallax layer. Jadi di sini video ini bertujuan untuk kita belajar bagaimana sih caranya kita menggunakan yang namanya parallax 2 dimensi ini. Jadi di sini saya punya scene yang bukan kosong teman-teman, saya punya scene yang punya sebuah karakter body 2 dimensi. Di dalamnya kita punya kamera 2 dimensi, kita punya sprite 2 dimensi, dan kita punya collision shape di sini. Oke. Dan di dalam player bohongan ini saya punya codingan untuk menggerakkan pemain saya. Di sini saya mengambil input dari left dan right, up dan down untuk menggerakkan pemain saya ke atas, bawah, kiri, kanan. Kalau saya tekan tombol atas, bawah, kiri, kanan. Simpel aja ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya rencananya mau menambahkan background untuk pemain saya. Sini saya menggunakan aset dari candy.nl. Kalau teman-teman pengen coba juga silahkan download, namanya background elements, cari aja. Nah, di sini saya akan tambahkan satu buah node yang kita sebut node-nya adalah si parallax 2 dimensi ini. Nah, parallax 2 dimensi ini teman-teman punya parent-nya adalah node 2D, canvas item, dan juga node. Jadi dia punya transform, dia punya canvas item, propertinya canvas item gitu ya. Kita juga punya properti yang dimiliki oleh node. Oke. Nah, tapi properti yang dimiliki oleh dirinya sendiri itu ada scroll scale, scroll offset, ada repeat, ada limit, dan ada override. Ini yang kita mau coba bahas di video kali ini. Nah, kita akan coba dulu bagaimana cara kita menggunakannya. Kita menggunakan si node parallax 2 dimensi ini dengan memberikan sprite 2D di bawahnya. Jadi kita mau tambahkan, misalkan di sini saya mau tambahkan si sky.png. Ini isinya cuma kosong kayak begini. Sky.png ini saya mau tambahkan, saya mau jadikan dia child dari parallax 2 dimensi saya. Bahkan ini ya, transformnya saya bikin 00 seperti ini. Nah, ini background saya. Background saya ini mau saya ubah teman-teman, offsetnya menjadi centerednya di false, sehingga yang jadi titik pusat daripada yang jadi titik acuan daripada si sprite saya ini adalah yang kiri atas daripada sprite saya. Jadi di titik 0,0-nya di sini. Oke. Nah, ini background saya teman-teman. Kalau saya play si game saya ini, kita akan dapatkan si karakter saya ada di tengah-tengah seperti ini, dan ini adalah background kita karena 00-nya di tengah-tengah sini. Nah, berikutnya teman-teman, saya pengen supaya si background saya ini bisa berulang. Saya pengen supaya si background ini tidak habis-habis. Kita punya background yang tidak habis-habis gitu ya. Caranya gimana? Di sini kita akan menggunakan bagian dari parallax 2 dimensi, yaitu yang menggunakan namanya repeat. Repeat ini adalah untuk mengulang gambar. Jadi di sini saya akan mengulang gambarnya sebesar gambar yang saya punya. Jadi gambar saya yang punya ini, gambar saya ini ukurannya itu adalah, kalau kita cek, 1024 kali 1024. Maka kita bisa set repeat size-nya. Itu misalkan kita mau ke X-nya gitu ya, 1024. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, si gambarnya jadi berulang langsung ke samping. Kalau saya bikin dia lebih besar, misalnya 1100 gitu ya, kita akan punya satu buah jeda di sini. Nah, efeknya apa teman-teman kalau misalnya saya kasih repeat size seperti ini? Kalau saya pasang repeat size seperti ini, bisa coba cek play. Nah, kita bisa sekarang punya background yang berulang seperti ini. Nah, ini background seakan-akan dia berulang terus, tapi ada jedanya begitu ya.
Betul ya? Nah, sini masalahnya adalah kita punya background kita ini berulangnya itu nggak bagus begitu ya, karena di sini berulangnya itu ada jedanya, dan kalau teman-teman perhatikan kalau ketika saya bergerak ke kanan terus ada ya, lihat ini ya, ada sebuah kesalahan di sini kayak begini. Ada kesalahan gitu. Nah, kenapa kesalahan ini terjadi? Karena ternyata teman-teman pengulangan saya ini tidak tepat gitu ya, pengulangan. Jadi di sini cara kerja dari parallax dua dimensi adalah ketika si kamera saya nyampe ujung, dia akan mengcopy filenya kembali sesuai dengan repeat size di sini. Jadi kalau repeat size-nya pengen sama, kita akan set dia 1024 supaya tidak ada jeda di sini. Kalau misalkan sekarang saya pindahkan si kamera saya gerakan si playernya saya bikin dia jadi di tengah layar seperti ini. Kemudian saya play. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada bolong di sini, tapi kalau saya gerak sedikit, kita akan lihat bolongnya hilang. Dan kalau saya jalan terus ke samping, dia ada waktu di mana si repeatnya ini tidak berhasil copy gitu ya, sehingga kelihatannya kayak ada bolong gitu ya. Tapi walaupun demikian, kita sudah berhasil membuat sebuah layar yang berulang terus sampai ke ujung. Mungkin kalau misalkan teman-teman pengen lihat si layarnya, saya akan bikin supaya dia jangan repeat dulu. Saya akan hilangkan dulu repeatnya. Dan saya akan kasih di ujung-ujung daripada gambar saya ini sebuah penanda gitu ya. Kita mau tandain. Saya akan pakai aja di sini ada oh ya, by the way, si 4 gambar ini kita masukin dia ke dalam si parallax ya. Sehingga dia ikut di copy gitu ya. Jadi kita akan pindah ke parallax 2D, saya akan bikin repeat dia 1024. Dan kita punya gambar yang sama, nempel seperti ini. Tapi kalau saya jalankan di sini, nah di sini teman-teman lihat ya, ini belum ke copy ya, belum ke copy. Tapi ketika saya jalan, barulah dia ke copy. Supaya kita bisa mengatasi hal ini, sebenarnya ada banyak caranya teman-teman, yaitu bisa disesuaikan secara ukuran repeatnya, juga sesuai ukuran dari kameranya begitu ya. Tapi cara yang paling mudah adalah kita tambahin repeat times ya. Di sini kita bisa tambahin repeat times ya. 2, 3 kali repeat time, kita berulang 3 kali. Kalau kita tambahkan di sini, saya jalanin. Nah di sini kita sudah punya sebuah layar yang sudah scrolling dengan baik. Oke ya, itu cara paling simpel aja teman-teman. Brutal sih memang, tapi ini cara yang paling sederhana. Oke, itu untuk repeat teman-teman. Jadi repeat size ini, kalau kita repeat yang berdasarkan sumbu X, maka dia akan hanya merepeat ke sebelah kanan dan kiri. Gitu. Tapi kalau kita tambahkan dia di sumbu Y juga, berarti dia akan merepeatnya di atas dan bawah juga. Jadi kalau saya play di sini, kita akan punya sebuah layar yang tidak habis-habis, gitu. Dia akan jalan terus. Kita gerak kemanapun seakan-akan layarnya tidak habis-habis karena layar terus di-copy terus. Di sini kita juga punya sebuah properti yang namanya auto scroll. Auto scroll ini adalah kalau misalkan kita pengen si layar background kita ini bergerak. Jadi dia scrolling sendiri begitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu gerakin kamera kita tidak perlu gerakin karakter kita bisa punya background yang bergerak sendiri. Kalau teman-teman pengen bikin sebuah game endless runner, ya ini bisa menggunakan ini. Contohnya misalkan di sini saya akan pasang auto scrollnya ke 200 pixel per detik. Nah ini saya akan jalankan dan saya tidak akan menyentuh kendali sama sekali. Saya nggak nyentuh keyboard sama sekali dan teman-teman bisa lihat si gambarnya atau si backgroundnya ini bergerak ke kanan sebanyak 200 pixel per detik. Nah ini terjadi karena saya pasang dia auto scroll nih. Auto scroll juga bisa berdasarkan sumbu X dan Y. Saya akan tidak akan pakai dulu ya. Kita biarkan dulu dia repeat size di sini. Oke. Nah, itu adalah untuk kita menggunakan si repeat size ya. Nah, tapi ini belum menunjukkan kemampuan seluruhnya daripada si parallax 2 dimensi. Untuk menunjukkan parallax 2 dimensi yang lebih keren lagi, teman-teman, kita akan coba dengan menghapus dulu beberapa yang kita nggak perlu ini. Repeat size-nya kita hapus. Oke, kita hapus dulu aja semuanya. Jadi si rumah pun tidak ada gitu ya. Dan kita akan copy si parallax 2 dimensi ini. Jadi ada dua parallax 2 dimensi, ini parallax 2D biasa dan parallax 2D yang 2. Di sini yang 2 ini saya akan hapus child-nya.
Saya mau tambahkan, misalkan di sini saya mau tambahkan apa ya? Saya mau tambahkan awan deh. Misalnya kita punya ada banyak awan. Kita akan pasang awannya ke parallax 2 dimensi saya. Saya pasang awan, yang mana ya? Yang lebih kelihatan nih, kita pasang awan satu. Nah ini awannya mungkin kalau nggak kelihatan, kita akan kasih dia modulate aja, modulate digelapin. Nah, kita punya awan. Lebih kelihatan gitu ya, awannya gelap. Kita pasang di parallax 2D di sini. Dan kita bisa lihat karena dia mengikuti atau copy dari yang parallax yang pertama, dia langsung di copy secara repeat yang sama. Kita akan bikin beberapa awan, jadi kita copy paste aja. Oke, dan seperti ini copy awan. Nah, kalau saya jalankan, dia akan melakukan pergerakan yang sama seperti pergerakan yang kita punya di layar kita, di background kita. Sekarang kita mau ke parallax 2D yang kedua, dan kita mau lihat ke properti yang ada di sini. Kita punya scroll scale dan kita punya scroll offset. Di scroll scale di sini kita punya pergerakan daripada si layer parallax ini, teman-teman. Jadi kalau kemarin kita punya parallax background dan parallax layer, berarti parallax layer ini di dalam parallax background. Kalau di sini parallax 2D ini bisa kita bikin berapa kali pun terserah kita gitu ya. Jadi kita bikin layernya per satu buah parallax 2D node seperti ini. Nah, di sini teman-teman saya pengen kecepatan daripada si awan-awan ini menjadi lebih lambat dibanding kecepatan daripada si background. Kalau saya pengen pasang dia lebih lambat, maka saya akan bikin scroll scale-nya itu 0, misalkan 0,2. Maksudnya 0,2 apa sih sebenarnya? Kalau kita pasang dia nilainya 1, itu artinya si layer ini akan bergerak sama dengan pergerakan kamera saya. Kalau saya bikin dia 0,2 seperti ini, berarti pergerakannya dia akan lebih lambat daripada pergerakan kamera saya, sebesar 0,2 kali kecepatan kamera saya saat ini. Jadi kalau misalkan saya gerak seperti ini, saya gerak ini, teman-teman bisa lihat pergerakan saya ini untuk background jauh lebih cepat dibanding pergerakan si awan-awan saya ini. Awannya bergeraknya lambat. Nah, kalau misalkan si awan-awannya ini saya mau bikin dia jadi cepat, maka saya akan set dia dengan nilai yang lebih besar daripada 1. Gitu ya. Kalau nilainya lebih besar, 1,5 misalkan, berarti 1,5 kecepatan kamera saya, dia akan bergerak lebih cepat daripada pergerakan kamera saya. Jadi kalau saya cek di sini, dia akan bergerak jauh lebih cepat dibanding pergerakan kamera saya. Mungkin kalau nggak gitu kerasa, teman-teman, kita akan bikin dua layer lagi. Saya akan copy paste layer yang ini. Jadi kita akan copy paste parallax 2D ini, jadi punya parallax 2D 3 di sini. Dan si parallax 2D 3 ini akan saya kasih dia transform dikit. Jadi kita akan bikin dia repeatnya. Kita akan kasih apa ya? Offset ini. Sebutnya 100. Jadi kita akan geser dia 100 ke bawah begini. Dan kita mau kasih visibility-nya, modulate-nya, supaya dia sedikit lebih transparan. Jadi kita punya awan yang transparan dan kita punya awan yang tidak transparan. Transparan yang di 2D3 ya. Nah, kita akan bikin supaya parallax 2D yang pertama ini kecepatan lebih lambat. Dan kita akan bikin parallax 2D yang kedua ini kecepatannya lebih cepat. Oke, jadi yang transparan lebih cepat, yang tidak transparan lebih lambat. Nah, sekarang jadinya teman-teman bisa lihat ketika saya bergerak seperti ini, si awan-awan yang transparan itu bergerak jauh lebih cepat, sedangkan awan-awan yang gelap itu seakan-akan dia lebih lambat bergerakan. Seakan-akan dia berada di belakang, sedangkan si awan-awan yang cepat ini seakan-akan berada di depan gitu ya. Kalau teman-teman pengen supaya dia benar-benar berada di depan, kita tinggal pindahkan aja sih playernya ini di atas daripada si parallax 2D ini. Ini supaya urutan gambarnya lebih dulu player, baru ke parallax 2D yang ketiga. Kalau teman-teman pengen pakai Z-index juga boleh. Kalau buat teman-teman yang belum tahu Z-index itu apa, nanti bisa belajar berikut-berikutnya. Gitu. Coba jalanin. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat, sekarang saya berada di bawah daripada si awan yang berwarna transparan. Oke. Oke. Nah, itu adalah si scroll scale dan scroll offset yang kita miliki. Dan udah pasang repeat, sekarang kita mau ngomongin soal limit. Jadi selain option-option yang kita sudah punya sebelumnya, kita juga punya yang namanya limit. Limit ini menyatakan sampai di mana si scroll ini bisa berjalan. Jadi kita bisa menentukan scroll saya ini bisa sampai mana. Misalkan di sky saya di sini. Di sini saya pengen supaya si parallax yang 2D yang di sini, teman-teman. Yang sky ini, misalkan saya pengen supaya si karakter saya ini tidak bisa melebihi jalan ke atas. Caranya adalah dengan menghentikan scroll daripada background saya.
Jadi saya pengen background saya ini tidak bisa di scroll ke atas lagi kalau sudah mencapai limit tertentu. Nah, ini kita bisa pasang limit di sini. Di sini limitnya, beginnya, itu kita akan pasang 00. Supaya dia tidak bisa melebihi 00 ke atasnya. Jadi kalau saya cobain jalanin sekarang gitu ya, kamera saya ini. Saya akan coba bergerak ke atas, teman-teman bisa lihat awan saya berhenti, awan saya yang hitam ya berhenti. Tapi layar saya atau sky saya ini tetap muncul gitu. Walaupun kalau teman-teman perhatikan di dalam settingan saya, sky saya ini tidak di-repeat dalam sumbu Y. Jadi kita berhenti nih, sky-nya tidak scrolling gitu sky. Sehingga dia stop di sini. Tapi kalau saya turun ke bawah, karena tidak ada limit bawahnya, turun ke bawah terus ya teman-teman. Kita bisa lihat kita mencapai ke awan-awan yang hitam, dan kalau sudah sampai bawah, nah kita bisa lihat bahwa si layar saya ini tetap bisa tembus gitu ya. Tetap ke scroll, karena kita punya limit bawahnya belum kita ubah. Kalau kita pengen ubah limit bawahnya, teman-teman bisa set aja, misalkan saya ganti 024, 24. Jadi saya pasang gambar aja ya, biar kelihatan ya limit bawahnya. Saya akan pasang sebuah castle di sini. Castle-nya ini saya pasang ke si parallax 2D yang sekali. Oke. Jadi ada castle di mana-mana, 4 buah castle gitu ya. Kita akan coba jalankan. Sekarang kalau saya turun ke bawah, teman-teman, kita akan sampai ke castle, tapi castle-nya teman-teman bisa lihat dia tidak bisa lebih bawah lagi. Sampai castle, teman-teman, kita nggak bisa turun lagi ke bawah karena limitnya sudah mencapai limit yang saya tentukan. Saya bisa ke atas, seperti ini. Dan kalau ini ke atas, kita bisa nge-scroll ke atas gitu ya background-nya. Seperti itu tuh. Dengan nge-scroll ke atas background-nya. Tapi sampai ke atas ini juga kita akan stop karena ada limit yang awal. Jadi itu adalah limit untuk parallax 2D. Kita juga masih punya juga override teman-teman kalau kita misalkan pengen supaya si parallax 2D ini mengikuti kamera position atau enggak. Kita juga bisa set supaya dia ignore kamera atau enggak. Kita berdasarkan posisi kameranya di ignore atau enggak, itu bisa set di dalam override sini. Oke, dengan begini teman-teman kita sudah melakukan tour singkat tentang apa saja yang tersedia dalam Node Parallax 2D ini teman-teman. Jadi harapannya dengan demikian teman-teman sudah bisa membuat game dengan parallax effect sendiri, baik itu endless runner atau bikin background yang scrolling gitu. Jadi jauh lebih mudah menggunakan Node Parallax 2D ini. Bila teman-teman mendapatkan video ini bermanfaat, silakan boleh like, boleh subscribe, boleh di-share juga ke teman-teman yang lain. Dan kita akan ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih banyak atas perhatiannya.